warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang ikhlas, insyaallah berkah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya muliakan akhirul kiram orang tua kita Bapak Haji Satimin SPD. Beliau selaku ketua RW, selaku ketua DKM. Walaupun di usia yang lanjut tapi berproduktif, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Mudah-mudahan beliau dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau terus bisa memakmurkan masjid ini dan memberi manfaat untuk masyarakat. Para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para huzat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Catat, tema kita pada malam hari ini adalah identitas orang-orang mukmin. Kita yakin di sini semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah spesialis di dalam Al-Quran. Kita disuruh sebagaimana dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, no. Di apa disuruh? Di dalam ayat ini, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah mewajibkan pada kita untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita batasi tentang iman. Apa makna iman secara etimologi, secara bahasa atau secara lughat berasal dari kata amana yu'minu imanan. Artinya apa yang tahu? Percaya. Iman itu apa? Percaya. Kamu ngobrol Inggris. Loh, yang belakang ngobrol. Ada tugas gak dari sekolah? Dicatat ya, nggak ada catatannya, ada tanda tangan. Ayo biar kamu ngobrol perhatiin. Lanjut. Iman bukan hanya sekedar
sekedar percaya. Tapi iman itu ada 3 syarat. Al-iman tasdiqum bil qalbi. Yang pertama, iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Harus ada iman di dalam hati. Yang kedua, syarat iman wa qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Kenapa iman itu harus diucapkan? Kalian tahu Abu Jahal, Abu Lahab, apakah dia percaya kepada Allah? Dalam hatinya percaya. Apakah dia percaya kepada kenabian Rasulullah? Percaya. Tetapi dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tetap dalam sejarah sampai saat ini yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dia orang yang kufur pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak percaya. Dia percaya kepada Allah, mengakui kenabian Muhammad karena gengsinya, kesombongannya, tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, kata syarat iman wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita percaya kepada Allah, percaya. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah telah mengucapkan minimal waktu nikah. Ya, minimal waktu nikah. Waktu itu bisa asyhadu baru gampang dulu. Ya. Tapi kita pun wa amal bil arkan, mengamalkan seluruh dengan anggota tubuh. Ketika Allah menyuruh puasa, kita puasa. Itu namanya wa amal bil arkan. Ketika Allah nyuruh sholat, kita pun sholat, wa amal bil arkan. Ketika ada tombol lewat dimasukin berikam dan bersedekah, wa amal bil arkan. Berarti itu tandanya kita orang yang beriman kepada Allah. Secara identitas iman di dalam surat Al-Anfal ayat pertama, ya. Ayat kedua, Allah berfirman, perhatikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada siapa? Allah. Cirinya dia beriman kepada Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala diperdengarkan lafaz Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya. Cek. Allahu Akbar. Kira-kira gemetar enggak tuh? Gemetar enggak? Konek enggak? Berarti kalau gak gemetar dipertanyakan tuh keyakinan dalam hatinya, imannya. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan supaya di hati kita iman? Salah satunya perbanyak la ilaha illallah. Berbanyaklah mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Ketika sering kita berzikir dengan tahlil, terus mengucapkan la ilaha illallah, ketika dikatakan Allahu Akbar, maka terjadi connect. Kalau dalam ini connect nih, sebuah MBBS masuk. Berarti kalau ada dalam hati kita, itulah ciri yang pertama orang yang beriman. Cekin aja. Yang kedua, identitas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, mati. Batunya Rapi. Ini aja ya. Iya. Balik. Oke. Ini identitas umat yang beriman kepada Allah. Yang kedua, tatkala wa idza tuliyat 'alaihim
ayatuhu zadakum iman. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadakum imanan, maka imannya semakin bertambah. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Insya Allah di bulan Ramadan ini yazid. Yuk, sholat berjamaah rajin, puasa rajin, infak rajin, sholat tahajud rajin, membaca Al-Quran. Itu namanya meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang ketiga yang beriman kepada Allah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berikhtiar, berusaha, barulah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu identitas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar ngaku-ngaku beriman, tapi mudah-mudahan kita betul-betul memiliki identitas umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iman kita ada sampai akhir hayat. Karena orang-orang yang beriman itulah insya Allah akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah isi foto yang saya kasihkan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa terlihat olehnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kurang lebih yang minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.